Ada satu kisah, dan dari kisah indah kita akan memohon kepada Allah semoga Allah menjauhkan kita dari kemaksiatan. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman adalah anak kecil, umur 15-16 tahun. Akan tapi kecintaannya kepada Rasulullah tidak hanya di lidah, kecintaannya di dalam hatinya, sehingga ia memilih tidur di masjidnya Nabi Muhammad di satu tempat yang menjurus kepada pintunya Rasulullah. Alasannya, di saat Nabi Muhammad keluar pintu, dia ingin menjadi orang pertama melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia adalah orang yang sering diperintah oleh Rasulullah, Tha'labah bin Abdurrahman. Sering diperintah oleh Rasulullah untuk pergi dan datang untuk menyelesaikan hajat-hajat rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Tha'labah bin Abdurrahman. Dan dia kalau diperintah Nabi begitu cepat, jalannya itu cepat. Ada orang yang punya cara berjalan itu cepat. Itulah Tha'labah bin Abdurrahman. Kalau ditanya kenapa Tha'labah kalau kamu jalan kayak orang buru-buru, jawabnya apa? Di saat aku disuruh Rasulullah, aku ingin segera menyelesaikan tugas itu, lalu aku bisa kembali dan bisa melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu untuk melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika disuruh oleh Rasulullah Tha'labah bin Abdurrahman, ya Tha'labah Abdurrahman, pergilah ke ujung kota Madinah sana. Diperintah oleh Rasulullah untuk melakukan, untuk menyelesaikan satu hajatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah Tha'labah bin Abdurrahman, dan di saat dia melewati gang-gang kota Madinah, Tha'labah bin Abdurrahman melewati satu rumah yang saat itu rumahnya orang dulu, rumah fakir. Rumah itu pintunya pintu dari kayu itu terpa oleh angin. Angin menerpa pintu, lalu pintu terbuka. Dan di saat pintu terbuka, rumahnya orang dulu, bukan orang zaman sekarang. Rumahnya hebat, kamar mandinya Masya Allah. Di saat pintu terbuka, ada satu kamar mandi yang hanya tertutup oleh kain. Karena pintu terbuka, angin menerpa kain, lalu terbukalah kain, dan di balik kain itu ada wanita yang lagi mandi. Tha'labah bin Abdurrahman melihat wanita tersebut. Dia melihat sekali dan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Ditutup matanya. Kemudian dia mau kembali takut, dan dia berkata, aku diutus oleh Rasulullah melihat yang haram. Sampai dalam riwayat marrah atau marrataini, dia melihat sekali atau dua kali, melihat sekali atau dua kali. Kemudian dia menangis setelah itu, dan dia tidak berani pulang kepada Rasulullah. Dia berkata, sungguh aku malu kepada Allah dan Rasulullah. Aku jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang aku sering diutus oleh Nabi Muhammad, aku dipercaya oleh Nabi Muhammad. Kenapa mataku melihat yang haram? Aku malu kepada Rasulullah. Aku takut setelah ini ada ayat yang turun lalu mengatakan, menceritakan tentang aku. Kemudian Sayyidina Tha'labah bin Abdurrahman tidak berani pulang. Pergi dia entah kemana mengikuti arah langkah kakinya. Setelah itu Nabi Muhammad yang tadi memerintahkan Tha'labah bin Abdurrahman menunggu-nunggu. Kemudian bertanyalah Sayyidina Rasulullah kepada sahabatnya, mana Tha'labah Abdurrahman? Ditunggu di waktu sholat yang pertama tidak datang, sholat yang kedua tidak datang, sholat yang ketiga tidak datang, sehari tidak datang, 2 hari tidak datang, baru 3 hari ditanyakan kepada sahabat Nabi, mana Tha'labah bin Abdurrahman? Ya Rasulullah, kami tidak melihat selama ini. Barangkali ada yang melihat di antara kalian. Ya Rasulullah, namanya anak kecil, mungkin dia main kemana. Apa sabda Nabi? Wahai Umar, wahai Umar, wahai Ali, tolong, wahai Umar dan wahai Salman, Sayyidina Umar dan Salman, wahai Umar dan Salman, tolong cari Tha'labah di sekitar kota Madinah ini. Tha'labah bin Abdurrahman bukan Abu Tha'labah, bukan. Tha'labah bin Abdurrahman dicari oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat Nabi. Diperintah oleh Rasulullah, dicari di kota Madinah, tidak ketemu. Mereka menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian Rasulullah berikan isyarat dengan wahyu, tolong cari Tha'labah bin Abdurrahman di antara bukit kota Makkah dan Madinah. Dia ada di sana. Pergilah Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman dan ikuti beberapa sahabat Nabi ke tempat tersebut. Sampai di tempat tersebut tidak ada satu orang pun. Hanya ada gerumbulan yang bergerak, sesuatu yang bergerak, merayap begitu, dan disaksikan oleh Sayyidina Umar. Semakin dekat, baru tahu kalau itu adalah rombongan kambing. Kambing yang digembalakan oleh seseorang, barangkali dia adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Didekatilah sang penggembala kambing, ternyata bukan Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, wahai penggembala kambing, aku mau tanya kepadamu, apakah di sini ada seorang anak muda
yang tingginya adalah disifati tingginya begini, umurnya 14 tahun dan orangnya periang kalau jalan cepat. Dijawab oleh pengembala kami, tidak. Di sini tidak ada orang yang seperti kau ceritakan itu. Hanya aku melihat setiap sore ada orang datang ke sini tapi bukan periang orangnya, dia hanya dengan derai air mata. Memang orang yang kurus seperti yang kau ceritakan, bahkan lebih kurus lagi. Dan kalau jalan memang cepat tapi tidak riang, tapi orangnya menangis. Setiap turun terlihat di wajahnya adalah bekas derai air mata. Sayyidina Umar bin Khattab masih ragu, mungkin iya, mungkin dia, mungkin yang lainnya. Mungkin iya, mungkin bukan. Karena apa? Kebiasaannya Tha'labah adalah periang. Wajahnya periang karena dengan Nabi Muhammad. Tapi kok dia suka nangis? Mungkin juga dia, mungkin juga yang lainnya. Kata Sayyidina Umar, baik, saya tunggu. Aku akan menunggu anak tersebut. Barangkali dia adalah yang aku cari. Kata pengembala kambing, kalau kau nunggu di sini dia tidak akan turun, sebab dia di atas bukit itu. Kalau engkau tunggu di sini dia tidak akan turun karena dia takut dengan manusia. Dia turun di sini hanya karena ada aku, dia turun, kemudian aku beri segelas susu, kemudian dia naik ke atas. Lalu bagaimana agar aku bisa melihat dia? Kata pengembala kambing, engkau sembunyi di balik bebatuan. Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi sembunyi di balik bebatuan. Menjelang maghrib turunlah seorang anak muda. Dan setelah turun anak muda tersebut, diperhatikan, akhirnya mendekat kepada pengembala kambing, diberi segelas susu, minum air susu, lalu mau naik, dan Sayyidina Umar buru-buru mengejar, hei Tha'labah bin Abdurrahman. Kaget Tha'labah bin Abdurrahman, siapa engkau? Kenapa kau ada di sini? Siapa engkau? Aku Umar bin Khattab. Karena remang-remang, Umar, kenapa kau kesini? Apakah telah turun wahyu yang mengatakan Tha'labah melakukan dosa besar? Tidak, Tha'labah, aku tidak mengerti itu. Tahu kenapa engkau kesini? Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, karena aku diutus oleh Rasulullah untuk mencari. Tidak, aku malu dengan Rasulullah. Larilah Tha'labah bin Abdurrahman dan dikejar oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman. Kemudian dipeganglah anak kecil tersebut. Setelah dipegang, dibawa pulang, dinaikkan di atas kendaraan, dibawa pulang. Di perjalanannya dalam keadaan sakit, terhitung sudah 40 hari di situ. Sampai di rumah, sampai di kota Madinah, Tha'labah semakin parah sakitnya. Dan semakin parah sakitnya, maka oleh Sayyidina Umar tidak langsung dibawa kepada Rasulullah, akan tapi diantarkan kepada ibundanya. Setelah diantarkan ke ibundanya, Sayyidina Umar menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada Tha'labah bin Abdurrahman sudah kami ketemukan. Di mana sekarang? Ada di rumah ibundanya. Dia sakit, ya Rasulullah. Apakah perlu kami bawa ke sini, ya Rasulullah? Dijawab spontan Rasulullah, tidak, aku yang akan ke sana. Rasulullah datang kepada Tha'labah bin Abdurrahman. Dan di saat mendekat kepada Tha'labah bin Abdurrahman, mengucapkan salam, dijawab oleh Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian setelah itu, diambillah kepala Tha'labah bin Abdurrahman, ditaruh di bangkuannya Rasulullah SAW. Dan di saat kepala Tha'labah di pangkuan Nabi Muhammad, tolong dengar ini, lihat, dengar Tha'labah bin Abdurrahman. Di saat kepalanya ada di pangkuannya Rasulullah, tiba-tiba menggelinding sendiri dan turun, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci, ya Rasulullah. Sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci, ya Rasulullah. Kemudian turun kepala itu. Kenapa ya Tha'labah? Dinaikkan lagi, turun lagi, dinaik lagi, turun lagi. Ya Tha'labah, ada apa dengan engkau ya Tha'labah? Kemudian Tha'labah bercerita, ya Rasulullah, sungguh aku malu dengan Allah dan denganmu ya Rasulullah. Aku tidak pantas mengaku dekat denganmu ya Rasulullah. Dan tidak pantas kepala ini ada di pangkuanku karena mata ini telah melihat yang haram ya Rasulullah. Engkau melihat apa? Diceritakanlah perjalanan yang waktu di pojok kota Madinah, melihat wanita di kamar mandi hanya sekali dua kali, dan itu pun karena kelambu tersingkap. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, apa yang kau inginkan Tha'labah? Aku ingin Allah mengampuniku. Setelah itu, aku ingin kau ridho kepadaku ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, Tha'labah, Allah telah mengampunimu dan aku ridho kepadamu. Kemudian setelah itu apa? Tha'labah berkata, ya Rasulullah, aku merasakan di antara kulit dan badanku ada seperti semut yang merayap. Kemudian Sayyidina Rasulullah berkata, wahai Tha'labah, itu artinya ajalmu sudah dekat. Sebentar lagi kau akan mati, maka ucapkanlah kalimat syahadat. Setelah itu dituntun oleh Rasulullah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditalkan Rasulullah, dan seketika itu Tha'labah bin Abdurrahman wafat. Kemudian dimandikan oleh Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah, disolati oleh Rasulullah, dan dihantarkan ke kubur oleh Rasulullah. Bahkan
kejadian unik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman ada di kiri kanan Nabi Muhammad. Waktu mengiring jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan seperti itu? Berjalan dengan cincin, berjalan dengan ujung jemari kakinya. Kenapa engkau jalan seperti itu ya Rasulullah? Seperti padat padahal tempat luas ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Demi Allah, aku telah melihat malaikat turut mengiring jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman sampai aku tidak punya tempat untuk berjalan untuk mengiringi jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman." Lihat, apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama adalah orang mengaku cinta Nabi Muhammad sangat takut jika melanggar Rasulullah. Sekarang lihat di rumah kita ada apa, wahai orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad. Dan di saat kita sendiri, alhamdulillah, ini adalah tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad benar. Akan tapi ayo di saat sendiri kita, di saat sendiri bagaimana kita dengan pandangan kita? Sekarang zaman-zaman rusak, yang namanya televisi, yang namanya internet, yang namanya HP. Bagaimana kita dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah hanya di lidah kita, tidak di hati kita, lalu mengontrol kita? Nabi Muhammad melihat kita. Ini Tha'labah bin Abdurrahman hanya melihat seorang perempuan, itu pun tidak sengaja, sekali dua kali menjadikan dia ketakutan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kemudian buah daripada kecintaan kepada Rasulullah apa? Nabi Muhammad mencari. Dan begitulah kisah pecinta Nabi Muhammad ini semuanya. Nanti di padang mahsyar Rasulullah akan mencari kita. Wahai hamba-hamba yang mengaku cinta Nabi Muhammad, di padang mahsyar itu semua orang di padang mahsyar bisa melihat Rasulullah. Akan tapi banyak di antara mereka seperti pungguk merindukan bulan. Tidak semuanya bisa mendekat kepada Rasulullah. Akan tapi yang mendekat Rasulullah adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad yang mencari mereka. Di padang mahsyar dicari oleh Rasulullah. Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad untuk mencari pecinta-pecintanya, dan semoga yang berkumpul di sini nanti dicari oleh Rasulullah. Niat, dan memang semua pertemuan harus kita niatkan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Tha'labah bin Abdurrahman dicari oleh Rasulullah di dunia, dicari oleh Rasulullah. Sampai dicari Rasulullah, waktu sakit didatangi oleh Rasulullah, waktu mengucapkan syahadat ditalkin oleh Rasulullah. Dan semoga kita nanti ditalkin oleh Rasulullah. Jangan mengatakan tidak mungkin. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di antara hamba-hamba Allah nanti ada yang di saat dicabut nyawanya Nabi Muhammad datang dan membimbingnya. Karena makna wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, para ahli iman pecinta Nabi ini di saat mau mati akan diperlihatkan surga, dan paling bagusnya ahli surga adalah Nabi Muhammad. Bahkan banyak yang diceritakan Nabi Muhammad datang dan menalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Semoga kita mendapatkan bagian ini, amin. Ditalkin oleh Rasulullah, diajari oleh Nabi Muhammad mengucapkan kalimat syahadat. Modalnya adalah sekarang ini. Makanya senanglah dengan acara-acara semacam ini, membaca sholawat, berkumpul dengan ahli sholawat, berkumpul dengan habaib, dengan para ulama. Setelah Tha'labah bin Abdurrahman ditalkin oleh Rasulullah, dimandikan oleh Rasulullah, dibandingkan disolati oleh Rasulullah, dan dihantarkan jenazahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Pelajaran penting bagi kita adalah, ayo, tidak cukup kita memperbanyak ketaatan kepada Allah saja, akan tapi kemaksiatan harus kita berusaha untuk meninggalkannya. Jaga mata yang merupakan amanah. Jangan kita gunakan memandang kecuali, jangan kita gunakan mata ini untuk melihat kecuali sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah. Omongan kita jangan berucap kecuali yang disenangi oleh Rasulullah, seperti senandung solawat. Gak pantas lagi kalau hari ini, Habib. Gak pantas lagi kalau masih pakai lagu dangdutan nanti setelah ini. Sudah kenal solawat atau lagunya masih ngacu ini sudah. Solawat, dan alhamdulillah beginilah waktunya. Memang nasib baik kita adalah tahun-tahun ini adalah tahun salat berkat Habib Syekh, insyaallah. Jadi kampung-kampung anak kecil sudah pada sholawatan, ada berkah semuanya. Ini adalah waktunya kita, ini untung kita itu pada ada salawat dikemas menjadi menyenangkan sehingga kita bisa senang bersolawat, dan semoga ini adalah tanda cinta yang sesungguhnya kepada Nabi SAW. Kita semua harus koreksi diri kita sendiri. Kita lihat diri kita sendiri, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ayo kita ngadu kepada Allah saat ini. Malam ini juga kita memohon kepada Allah. Takutlah kalau kita ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Tha'labah bin Abdurrahman hanya melihat sekali dua kali hal yang semacam itu, ternyata menjadikan dirinya takut ditinggal oleh Rasulullah. Sekarang kadang di antara kita begitu gampang yang ngaku cinta Rasulullah tapi kemaksiatan berjalan.
tidak merasa takut ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Bahkan mungkin kita melakukan kebaikan yang katanya adalah seperti maulid Nabi, perkumpulan-perkumpulan, tidak sadar kita melanggar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.